Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana jawaban telak, jawaban cerdas daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terhadap pernyataan Kiai Haji Ma'ruf Khazin yang membela Ba'alwi. Kali ini dari masternya langsung. Dan jawaban ini sangat memuaskan, sangat komprehensif, sangat argumentatif, sangat ilmiah. Bahkan menjadi ilmu bagi kita yang suka belajar, yang mau belajar. Tetapi menjadi makanan yang tidak enak bagi mereka yang tidak mau belajar ilmu, tapi maunya dikibuli. Maunya dibodohi, maunya didoktrin saja. Jadi penjelasan ini khusus bagi mereka yang ingin ilmu, ingin kebenaran, dan asyik banget. Baik, kita ulas bagaimana Kiai Haji Imaduddin menjawab Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Ya, beliau menyebutnya kuliah gratis lah begitu. Judul yang beliau ketengahkan adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, kata beliau, keturunan Nabi asli mustahil berzina, sodomi dan kufur. Kuliah gratis untuk Kiai Ma'ruf Khazin. Jadi menurut beliau memang Ba'alwi dan para pendukung Ba'alwi yang sok pinter itu, sok kiai, sok santri, sok orang pondokan, itu rata-rata mengutip Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu andalan mereka. Di mana-mana argumentasinya pasti mengutip pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau wafat tahun 974 Hijriah. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya adalah Kitab Sabat. Disitulah setiap kiai, setiap santri, setiap ulama untuk meyakinkan mukibin atau para pengikut Ba'alwi lainnya, ini loh kitabnya, ini loh ulamanya. Kita jangan coba-coba menafikan. Karena beliau syekh besar, imam besar, ulama besar. Itulah kata-kata andalannya. Baik, menurut Kiai Haji Imaduddin, jurus andalan Ba'alwi dan mukibinnya adalah mengatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengisbat. Mengisbat itu menetapkan dengan serius berdasarkan penelitian-penelitian, berdasarkan observasi yang sungguh-sungguh, berdasarkan fakta-fakta ilmiah, fakta-fakta yang ada, baru menetapkan. Itu namanya isbat. Seperti sidang isbat itu, menetapkan ru'yatul hilal besok puasa atau besok lebaran, ya tidak gampang, harus melalui observasi, penelitian, bahkan diskusi berjam-jam atau berhari-hari. Lah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Beliau hanya menyebutkan susunan sanad. Sebuah redaksi referensi yang didapat dari kitab orang lain. Dari mana? Dari muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Beliau mendapatkan dari situ. Siapa Abu Bakar Al-Idrus itu? Beliaulah seorang Ba'alwi yang mempunyai kitab bernama Juz'ul Latif. Nah, dari kitab Juz'ul Latif itulah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengambil referensi, menukil apa adanya dari kitab itu, ditulis dalam kitabnya. Inilah sanad keilmuan daripada Abu Bakar Al-Idrus sampai ke Rasulullah. Ingat, itu hanya menukil, mengutip, mencantumkan referensi dari kitab lain. Kalau sekarang mungkin catatan kaki dari buku lain. Nah, perkara nukilannya itu salah atau tidak tepat, yaitu urusan yang mengarang kitab yang dinukil itu, bukan tanggung jawab yang menukil, begitu kira-kira.
Dan menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kenapa Ibnu Hajar menukil? Ya karena tabarrukan. Mengalap berkah menuliskan sesuatu dari kitab pendahulunya itu. Guru daripada muridnya. Kiai Haji Imaduddin bisa mempertanggungjawabkan bahwa itu tabarukan saja. Ngalap berkah. Dari mana Kiai Haji Imaduddin tahu bahwa itu hanya tabaruk? Ya dari kitab Ibnu Hajar sendiri. Jadi beliau mengatakan, saya selalu mengutip ucapan-ucapan ulama itu, sanad-sanad ulama terdahulu itu, tabarukan supaya berkah, tercantum namanya di situ. Yaitu ketika beliau mengutip dari Imam Sakhawi. Beliau mengatakan sendiri, saya tabarukan dengan Imam Sakhawi. Walaupun ketersambungannya diragukan, rancu dan lain sebagainya, itu permasalahan lain. Yang penting di kitab saya ada sanadnya Imam Sakhawi. Begitu kira-kira. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri yang mengatakan itu hanya tabaruk. Tetapi ini diglorifikasi, dibesar-besarkan oleh Ba'alwi. Inilah isbat. Aduh, saking ngebetnya ingin mempertahankan. Yang lemah pun diperkuat, dibesar-besarkan. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin, Kiai Haji Ma'ruf Khazin tidak tepat atau salah kalau dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengisbat, tidak layau. Kemudian kalau seandainya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun mengisbat, misal beliau bikin kitab bahwa Ba'alwi itu keturunan Nabi, ini dasarnya ini, rujukannya dari kitab-kitab Ba'alwi misalnya, ya tetap tidak tertolong. Ba'alwi tetap tidak nyambung. Kenapa bisa begitu? Karena ada imam yang lebih besar daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebelumnya. Jadi karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu abad 10, sedangkan ada imam yang lebih besar di abad 6 Hijriah, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ini ternyata membuat kitab yang isinya menyatakan bahwa anak Ahmad bin Isa cuma 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Dan Ubaidillah tidak ada. Otomatis Ubaidillah dan keturunannya bukanlah keturunan Nabi. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Maka kemungkinan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai ulama cerdas, ulama besar, ulama yang punya banyak referensi sahih, maka ketika beliau meneliti kitabnya Imam besar Fakhruddin Ar-Razi, maka beliau kemungkinan akan mengikuti qaul atau pendapatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Ba'alwi tidak nyambung. Tidak jadi dong mengisbat. Iya, karena beliau cukup cerdas. Kalau beliau mau, beliau meneliti sampai dalam seperti itu. Tapi kan beliau tidak meneliti. Jadi mengomentari pendapat Kiai Haji Ma'ruf Khazin bahwa kita harus berpedoman atau memegang muhkamat daripada mutasyabihat. Muhkamat itu yang lebih kuat, yang lebih pasti, lebih hebat pendapatnya daripada mutasyabihat yang meragukan. Maka menurut Kiai Haji Imaduddin, yang muhkamat itulah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan yang mustasyabihat atau yang kurang akurat adalah kitab As-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami kalau urusan kuat-kuatan. Jadi Kiai Haji Ma'ruf Khazin menyebutkan bahwa yang muhkamat itu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang sekarang-sekarang itu mutasyabihat. Termasuk Kiai Haji Imaduddin. Dijawab oleh Kiai Haji Imad, yang muhkamat itu Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang mutasyabihat itu As-Sabat Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah Kiai Haji Imaduddin menyarankan kepada Kiai Haji Ma'ruf Khazin, kalau ingin membantu Ba'alwi, menyelamatkan nasab Ba'alwi, mengisbatkan Ba'alwi adalah cucu Nabi, tolong syaratnya 2 sajalah. Pertama, bisa memperlihatkan, bisa mendatangkan kitab di abad 5 Hijriah. Jadi di kitab itu haruslah dikatakan bahwa Ba'alwi turunan Nabi atau Ubaidillah bersambung kepada Ahmad bin Isa, bersambung kepada Sayyidina Ali. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau mungkin agak ngeledek ya. Tolong bawakan 3 orang lah pentolan Ba'alwi itu.
Bapak Rizik Syihab, Bapak Taufik Assegaf, Bapak Lutfi bin Yahya, tolong mereka itu dites DNA dulu sama Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Dibiayain lah, boleh satu orang 10 juta baru 30 juta. Bawa kitabnya yang abad kelima yang mengatakan Ba'alwi keturunan Nabi, terus bawa hasil tes 3 orang itu. Setelah semuanya positif, di kitab dituliskan ada ketersambungan kepada Nabi, di dalam tes DNA ada ketersambungan ke dalam haplogrup Nabi yaitu J, maka Kiai Haji Imaduddin akan taslim, akan mengakui seluruh Ba'alwi adalah keturunan Nabi. Tetapi jika Kiai Haji Ma'ruf Khozin tidak mampu seperti itu, maka perkataan apapun, kesedihan apapun, keprihatinan apapun dari Kiai Haji Ma'ruf Khozin, sampai beliau menangis, air matanya membleber, mengalir di pipinya Kiai Haji Ma'ruf Khozin, tiada henti-hentinya, sampai memenuhi, membanjiri Mayapada dan seisinya. Saking banyaknya air mata itu. Ini bahasa, Masya Allah, luar biasa ini. Tetap Ba'alwi tidak akan menjadi keturunan Nabi. Ba'alwi tidak akan tertolong, Pak Kiai. Masya Allah. Itulah celoteh atau obrolan Kiai Haji Imaduddin menanggapi Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Kemudian di situ ada tambahan lagi yang selama ini dikarang-karang oleh Habaib Ba'alwi dan para pendukungnya, yang sok kiai-kiai itu, sok ulama-ulama itu, sok santri-santri itu, bahwa di kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan bahwa seorang Habib, seorang keturunan Nabi Syarif yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Stop, kata Kiai Haji Imad, jangan memfitnah, jangan menjual-jual nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bohong itu, tidak ada di kitab manapun, di kitab Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan seperti itu. Satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Padahal Ibnu Hajar mengatakan sebaliknya, kedudukan ulama itu lebih mulia daripada seorang syarif yang bodoh, turunan Nabi yang bodoh. Begitu. Itu akal-akalannya Bahar Smith saja. Dari mana Bahar Smith mengatakan itu? Ya ada kitabnya yang dikarang Ba'alwi, yaitu oleh Zain bin Ibrahim bin Sumed, halaman 385. Jadi Habaib Ba'alwi ini di samping berkoar-koar di panggung juga mengarang kitab yang berisi kebohongan. Jadi dua-duanya bohong atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi inilah rekayasa kelicikan mereka, membohongi ilmu pengetahuan, membohongi, menjual-jual nama-nama ulama besar. Kemudian ada lagi satu kebohongan Ba'alwi atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah bahwa seorang Habib, ini bahasanya Habib sekarang ya, karena mereka merasa keturunan Nabi, walaupun mabuk minum minuman keras berzina, itu tetap tidak akan merubah mereka sebagai keturunan Nabi. Tidak apa-apa. Itu selalu dipakai oleh mereka untuk menjustifikasi bahwa Habib yang berzina, mabuk-mabukan itu tetap akan masuk surga karena keturunan Nabi, dapat syafaat dari Nabi. Maksudnya bos, begini, ente punya anak bernama Fulan, anak biologis, anak kandung. Si anak ini mabuk-mabukan, minuman keras, judi, narkoba dan lain-lain, itu tetap anakmu, tidak akan merubah silsilah, tetap dia keturunanmu. Begitu maksudnya. Jadi bukan karena perbuatannya tercela mereka otomatis bukan anakmu, tetap mereka anakmu. Begitu maksud daripada Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian yang terakhir yang diambil sebagai judul itu Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa keturunan Nabi yang asli loh, 100% dijamin asli, sudah ada segelnya, sudah ada PP POM-nya. Itu beliau mengatakan begini, keturunan Nabi yang asli itu tidak mungkin ada yang murtad, kufur atau kafir, masuk agama lain. Tetapi karena yang sekarang ini palsu, ternyata ada yang murtad, ada yang kafir, yang mengaku keturunan Nabi tetapi akhirnya murtad atau kafir. Siapa dia? Habib Thomas Assegaf yang menjadi pastor. Kemudian beliau juga mengutip perkataan ulama bahwa keturunan Nabi yang asli, yang benar-benar terverifikasi, itu tidak mungkin berzina. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada itu tidak mungkin dilakukan. Tetapi kok sekarang ada? Karena mereka tidak asli, mereka palsu.
Habib-habib sekarang dari berbagai media sosial, berita-berita yang ada, waduh, repot. Udah berbagai macam kriminal dilakukan. Dari mulai mabuk-mabukan, kemudian perzinahan, dawar-dawir, penipuan, dan lain-lain. Bahkan yang sodomi pun ada. Ini kan indikasi bahwa perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu benar, terjadi sekarang. Jadi mereka para habaib ba'alwi yang kriminal-kriminal itu, yang murtad itu, kafir itu, yang berbuat dosa itu, yang berzina-zina itu, ya itu jelas-jelas bukanlah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi asli, tidak mungkin sampai mereka melakukan itu. Itulah pemaparan yang jenius daripada Kiai Haji Imaduddin, merontokkan Kiai Haji Ma'ruf Khazin yang mencoba menggiring opini ba'alwi masih keturunan Nabi. Pak Alwi sah keturunan Nabi, tetapi ternyata tidak mampu menolong. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.